Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ibu masuk kembali di kelas 11. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Ayu Sukmawati hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Mengingatkan protokol kesehatan, ya, Bunda selalu mengingatkan protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Ya. Untuk memulai pada hari ini, ya, sekarang dimulai dengan doa. Silakan Ketua Kelas Mbak Selvia untuk mengawali doa pada hari ini. Dipersilakan. Hari ini alangkah baiknya doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Selvia yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anakku semuanya, kemarin itu materinya apa ya yang kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Materi kemarin yaitu Beriman kepada kitab-kitab. iya, pinter. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk kesimpulan materi yang terakhir, coba Mas Bagus. Mas Bagus ada? Ada. Mas Bagus, silakan Mas Bagus. Kesimpulan materi yang kemarin, supaya untuk memperkuat pada hari ini. Kesimpulan dari materi yang kemarin adalah beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah diberikan kepada para rasulnya untuk mengatur kehidupan umatnya. Ya, terima kasih Mas Bagus yang telah memberikan uraian kemarin ya, pada materi kemarin. Untuk materi yang akan diajari sekarang, sudah terlihat belum PowerPoint-nya di layar anak-anak? Sudah terlihat semua? Ya. Pada hari ini dengan judul materinya itu beriman kepada kitab-kitab Allah dengan subtema kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kompetensi dasarnya, ya, di sini ada meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Coba kompetensi inti. Mbak Yeni ada Mbak Yeni? Ada Mbak Yeni, kompetensi intinya coba dibacakan. Satu, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Taala. Dua, peduli kepada orang lain. Sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, terima kasih Mbak Yeni ya, tadi sudah membacakan kompetensi dasarnya. Sekarang kompetensi inti yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, dan benda-benda ya, yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang nomor 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, serta berperilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya. Selanjutnya yaitu tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. 1. Mampu menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah. 2. Mampu mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Mampu
menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, mampu menjelaskan faktualitas kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya yaitu Bunda akan memberikan media pada hari ini yaitu dengan diskusi tentang kedudukan kitab-kitab suci. Ya. Nah, Bunda terangkan sebentar tentang kedudukan kitab-kitab Allah. Yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri. Sebagai pedoman hidup hubungan manusia dengan manusia. Sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan. Nah, sekarang Bunda akan memberikan tugas, yaitu dengan diskusi. Medianya yaitu diskusi. Ya, sekarang dikelompokkan. Ya, kelompoknya itu ada kelompok dari kelompok anggrek. Ketuanya itu nanti memberikan kesimpulan. Ketua kelompok mawar, melati, kamboja, dan teratai. Silakan untuk berkelompok, ayo diskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing, ya, dengan media WA. Punya grup WA yang kelompoknya masing-masing? Punya ya? Ya, silakan dikelompokkan. Silakan rumuskan secara berkelompok, menjelaskan kedudukan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil naqli dan menjelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih sudah berdiskusi. Silakan untuk menjawab dari hasil diskusinya dari kelompok anggrek. Mbak Khotim. Mbak Khotim mana? Mbak Khotim ada? Ada. Ya, silakan Mbak Khotim. Hasil dari diskusi untuk kelompok anggrek. Kedudukan kitab-kitab Allah untuk menjadi pedoman manusia berhubungan dengan Sang Penciptanya. Telah ada sejak manusia muncul di muka bumi seperti yang ada di surat Al-A'raf sampai 172. Surat tersebut menjelaskan adanya rasa ingin bertuhan, mengabdi, dan beragama sudah menjadi naluri atau gerilya bagi setiap manusia. Manusia diciptakan yaitu hanya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Allah. Ya, Surat. Terima kasih untuk Mbak Khotim. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat kelompok dari Mbak Khotim kelompok anggrek. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menjawab dari hasil diskusi, ya. Nanti akan dipersiapkan untuk presentasi nanti, ya. Lakukan dengan teliti dan kerjasama antar teman. Ingat kata-kata bijak, kita ada di sini bukan untuk saling bersaing. Kita ada di sini untuk saling melengkapi. Ya, tepuk tangan dulu buat anak-anak pinter, anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, nanti kamu komunikasikan, presentasikan hasil diskusi kalian, ya. Ayo berani maju. Ingatlah, kebahagiaan adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkannya jadi kenyataan. Ya. Selanjutnya, untuk penguatan materi di sini pada kesempatan hari ini akan dikuatkan materi lagi, ada 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mbak Vina. Mbak Vina, pertanyaannya silakan. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kitab terdahulu? Jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Vina. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yuli. Terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, setiap muslim dan muslimah harus beriman secara ijma. Artinya harus
saya saja tidak sampai tempat mempelajari apalagi mengamalkannya. Hal ini disebabkan karena kedudukan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup umat manusia sudah tidak berlaku terhadap kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup umat manusia sudah tidak berlaku lagi setelah diturunkannya Al-Quran. Iya, tepuk tangan. Benar sekali, Mbak Yuli. Ya. Jadi, pertanyaannya tadi, bagaimana sikap seorang Muslim terhadap kitab terdahulu, yaitu 3 kitab yang sebelum Al-Quran, ya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang dijawab Mbak Yuli, betul ya, bahwa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, setiap Muslim dan Muslimat harus mengimani secara ijmali. Artinya apa? Harus percaya saja, yakin, iman. Tidak sampai kepada mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Hal ini disebabkan karena kedudukan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup umat manusia sudah tidak berlaku lagi setelah diturunkannya Al-Quran. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang pinter-pinter, yang soleh dan soleha. Sekarang akan disimpulkan ya oleh Mbak Indri. Mbak Indri ada? Ya, Mbak Indri disimpulkan untuk kedudukan kitab-kitab Allah pada materi hari ini. Silakan Mbak Indri. Kedudukan kitab-kitab Allah sebagai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai hubungan hidup manusia dalam hubungan terhadap diri sendiri. 3. Sebagai hidup hubungannya dengan manusia. 4. Sebagai hubungan hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini sudah selesai materi tentang kedudukan kitab-kitab suci. Sekarang evaluasi. Tadi sudah ada pertanyaan. Sekarang untuk dikerjakan di rumah, yaitu orang Islam walaupun mengakui Taurat adalah kitab Allah, tetapi Taurat Yahudi maupun Taurat Nasara Perjanjian Lama, ya, ini penjelasannya ya kenapa ya orang Islam itu hanya untuk mengakuinya saja. Ya. Menjelaskan kedudukan kitab-kitab Allah dengan benar, menjelaskan faktualitas kitab-kitab Allah, menunjukkan dalil nakli. Nah, jelaskan pendapat Anda, apakah Al-Quran hanya menjadi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja, yang beriman dan muslim saja, ataukah menjadi petunjuk bagi seluruh manusia di muka bumi? Ya. Untuk penutup, ya, Bu Guru akan menutup pada hari ini dengan kesimpulan bahwa kedudukan kitab-kitab suci ya yang ada 4 itu harus kamu yakini, yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai pedoman hidup dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Ya, karena hari ini materinya sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan pembacaan hamdalah. Sebelum ditutup oleh ketua kelas, ya, Bu Guru selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan dengan 3M, ya, dan harus jaga iman dan imun. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dengan ketua kelas Mbak Selvia untuk ditutup. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai. Bu Guru mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.